Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Kerinduanku ini. Saya berdoa agar siapapun saudara menyaksikan apapun stage of your life, apapun season dalam hidup saudara, musim dalam hidup saudara, biar kasihnya, anugerahnya, kebaikannya melimpah dalam setiap saudara dan saya. Mari sama-sama dengan sukacita kita mau menghampiri tata belas kasihannya dan berdoa memohon perlindungannya, penyertaannya, tuntunannya untuk kita boleh menjalani sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. We thank you so much Tuhan. Kami berterima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari-hari yang kemarin. Kami yang mau mulai hari ini, kami sadar kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Agar siapapun yang menyaksikan renungan singkat ini, mereka pasti diberkati, mereka pasti diurapi, mereka pasti dituntun oleh Tuhan. Biar sepanjang hari ini menjadi hari yang bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Hari yang penuh dengan kebaikan dan anugerah Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Hari kita akan belajar mengenai God is love, atau Allah adalah kasih. Masih dalam sebuah serial khotbah mengenai hubungan kita dengan Allah, atau lebih gampangnya love God. Setelah kemarin kita membahas mengenai God first bro, atau Tuhan yang pertama. Dan hari ini kita akan membahas mengenai, ini pasti tim editor sudah bilang, ya gak bisa diacak deh. Gak apa-apa saudara, kita kasih kerjaan buat mereka. Hari ini kita akan membahas mengenai God is love. Saya mau tanya sama saudara, yang benar God is love atau love is God? Yang benar Allah adalah kasih atau kasih itu adalah Allah? Ayo, tuk. Studio, yang benar di mana studio? Allah adalah kasih apa kasih adalah Allah? Oke? Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Yang lain? Sama saja. Sama saja. Oh, cuma tukar-tukar kata ya? Tidak ada bedanya. Kameramen? Tidak ada bedanya. Waduh. Keyboard? Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Mantap. Eksekutif produser? Kayak banyak aja ya. Padahal cuma nggak ada. Yang benar adalah Allah adalah kasih. Jangan bilang ini salah semua nih, bagaimana sih? Yang benar adalah Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Karena kalau Allah adalah kasih, karena sifat dari Allah adalah kasih. Jadi Allah itu pasti mengasihi. Tapi kalau kasih adalah Allah, berarti Allah itu lebih kecil daripada kasih itu. Bisa ngerti sampai di sini? Saya percaya pasti akan ada yang debat dan sebagainya, tapi ini kepercayaan saya, dan saya percaya bahwa Allah itu yang paling besar, tak berawal dan tak berakhir. Karena Allah adalah kasih, maka seluruh perbuatannya, seluruh rancangannya, seluruh yang Dia buat bagi hidupku dan hidupku didasari oleh kasih. Saya percaya bahwa apapun perbuatannya selama dasarnya kasih, walaupun kelihatannya buruk, pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin hari ini engkau sedang dalam keadaan dipecat, mungkin hari ini engkau sedang isoman di rumah sakit atau di rumah. Mungkin hari ini engkau sedang baru putus cinta dan kau bilang, katanya Tuhan sayang, katanya Tuhan sayang. Yes, Dia sayang. Apa buktinya? Dia merentangkan tangannya di kayu salib, mati di tangan ciptaannya. Dia diludahi oleh ciptaannya. Bahkan kita mengatakan dia memilih jalan yang paling brutal, yang paling hina. Dia udah gak mikirin lagi atributnya sebagai Allah. Kita mengatakan bahkan rupanya tidak lagi sama seperti manusia. Kisah film Passion of the Christ itu terlalu baik menurut saya. Karena mukanya pemeran film Yesus masih sangat seperti manusia. Tapi kisah seaslinya, muka Yesus sudah tidak tampak lagi seperti anak manusia. Sebegitu dalamnya Dia mengasihimu. Sebegitu hebatnya cintanya sama saudara. Bahkan sebegitu ngototnya Dia mau saudara untuk diselamatkan. Mari hari ini pahami yang pertama, set up on your mind, in your heart, bahwa Allah adalah kasih. Saya selalu percaya bahwa mama saya mengasihi saya. Walaupun mungkin dia kerap, kamu begini. Dulu saya nggak ngerti, tapi ketika saya punya anak, dan ketika anak saya nggak mau makan, maunya makan coklat, saya bilang sama anak saya, nak, kamu harus makan ini. Bapak jahat. Saya jadi ngerti perasaan mama saya. Karena hari ini mungkin anak saya nggak ngerti, tapi saya tahu bahwa kalau cuma makan coklat, nggak makan nasi, nggak makan yang bergizi, giginya ompong, dan nggak ada nutrisi yang berguna dalam tubuhnya. Hari ini mungkin Allah sedang scratch saudara. Hari ini mungkin Allah sedang bentuk saudara. Dan kau bilang, Tuhan nggak sayang sama saya. No.
Bukan hanya engkau yang menangis melewati lembah kekelaman, dia juga menangis mengizinkan engkau melewati lembah kekelaman. Bukan hanya engkau yang gak mau melewati lembah itu. Kalau boleh, dia juga gak mau engkau melewati itu. Tapi dia tahu bahwa didikan seringkali bukan hanya bicara mengenai mengasihi, tapi kadang-kadang mendidik dengan keras adalah justru tanda kasih yang paling terdalam. Kadang-kadang tidak membiarkan orang yang kita sayangi untuk jatuh dan menegur dengan keras, seringkali adalah kasih yang paling dalam. Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Kalau saudara mengasihi seseorang dan kau cuma bersembunyi, tapi kalau engkau mengasihi seseorang, kau gak akan rela orang tersebut mengalami hal yang buruk. Arti dari kasih dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani menggunakan kalimat ken nun, yang berarti adalah dinding pelindung. Keren ya, dinding pelindung. Kasih Allah melindungi saudara. Di rumah saya ada pagar. Saya bilang sama anak saya, selama kamu main silakan, tapi jangan keluar pagar. Kenapa Pak? Di pagar ada mobil lewat, ada motor lewat dan sebagainya. Selama saudara berada dalam perlindungan, the covenant, perjanjian darah dengan Allahmu di surga. Selama dinding itu ada dalam diri saudara dan saya, you don't need to worry. Kau gak perlu takut, kau gak perlu khawatir. Karena kasihnya, dinding pelindung itu telah ada dalam saudara dan saya. Firman Allah mengatakan demikian, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya. Mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Mengenal percaya Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Wow. Dan Allah di dalam dia. Barang siapa percaya, mengenal, percaya bahwa Allah adalah kasih dan tetap di dalam dia, dalam kasih. Dia ada dalam Allah dan Allah dalam dia. Ayat yang ke-17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Yaitu, dengar baik, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Ayat yang ke-18 sering dipakai. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, perfect love, cast out fear. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Ada banyak orang hari-hari ini mencari kasih di luar Kristus. Tapi ternyata bahwa kasih yang memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu, kasih yang membuat engkau whole, kasih yang memeluk engkau tanpa syarat, kasih yang menerima dengan seluruh kegagalanmu, kasih yang tidak pernah berhenti mengasihi saudara, kasih yang selalu mengejar saudara. Bahkan kasih yang selalu ada ketika orang lain tidak ada. Dunia mengasihi kita berdasarkan untungnya buat dia. Selama untung dia mengasihi. Dunia sayang sama kita berdasarkan agendanya sama kita. Kalau dia punya agenda sama kita, dia akan kasih sama saudara. Saya suka tanya dalam pemberkatan pernikahan, mengapa kamu bilang yes sama dia? Mengapa kamu bilang oke? Mengapa kamu mengasihi dia? Oh karena dia lucu Pak. Oh karena dia ganteng Pak. Oh karena dia baik Pak. Oh karena orangnya pekerja keras. Saya kadang-kadang nanya, apa yang iblis tanya sama Yesus? Mungkin iblis bilang gini sama Yesus, mengapa kamu mau mati buat Gideon? Mengapa kamu mau mati buat manusia? Dan saya rasa mungkin jawaban Yesus adalah karena saya mengasihi dia. Dan iblis akan bilang lagi apa saudara? Dia kan gak benar. Dia akan ngaco. Dia akan ini, dia akan ini, dia akan ini, dia akan ini. Dia akan, iblis pasti membacain surat saudara. Dia bacain bla 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 bla. Dan saya yakin apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus bilang begini. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. That's why kalau ada 99 domba dan satu yang hilang, apa kata Yesus? 99 dia tinggalkan, dia pergi mencari yang satu. Bukan berarti yang 99 gak penting, no. Tetapi karena yang 99 tidak membutuhkan pertobatan, karena sudah bertobat. Yang satu yang masih ngaco ini. Bukan berarti kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi license buat saudara berbuat dosa, no. Saya percaya bahwa ketika kita ada dalam kasih, barang siapa mengasihi, kita mengatakan yang akan melakukan perintah-perintahku. Tapi hari ini inti dari khotbah saya pada pagi hari ini adalah God's love you. That's it, titik, gak ada koma.
Tuhan sayang sama saudara. Tapi Kak saya begini, dia tahu kok. Tapi Pak begini, dia tahu. Bahkan dia tahu ketika dia menciptakan manusia, manusia akan menyakiti hati. Bahkan dia tahu ketika dia menciptakan Adam dan Hawa dalam kekekalan, dia tahu bahwa Adam dan Hawa akan mengkhianati dia. Bahkan dia tahu ketika dia memilih Daud, melepaskan Daud dari Goliat dan membawa Daud dalam kemuliaan yang begitu luar biasa. Dia tahu Daud suatu hari akan jatuh ke dalam tangan Batsheba dan perjinan membunuh Uria. Bahkan dia tahu bahwa hari ini mungkin kau sedang gagal. Tapi penghakiman tidak membuat kita sadar. Kasih justru membuat kita sadar. Allah mengasihimu. Allah cinta sama saudara. Ini menjadi benang merah dalam pelayanan renungan singkat ini. Bahwa yang punya surga crazy in love with you selalu ditutup dengan yang punya surga crazy in love with you. Apa maksud kami? Sederhana. Ketika engkau menyadari bahwa kasih Allah ada dalam hati saudara. Ketika engkau menyadari bahwa Yesus mati bagi saudara, engkau akan berhenti main-main sama hidupmu. Engkau akan berhenti sia-siakan hidupmu. Engkau akan berhenti hidup dalam dosa. Karena kasih itu memampukan saudara untuk hidup dalam kebenarannya. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang butuh dikasihi. Atau bahkan mungkin bagikan kabar baik ini kepada dirimu sendiri. Bilang sama dirimu, hai jiwaku. Surga yang punya surga mengasihimu. Sayang sama kamu. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Biar kita sama-sama bisa saling belajar. Tulis kolom komentar di bawah. Kalau hari ini ada orang yang jahat sama saudara, sama seperti Allah sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi orang tersebut. Kalau hari ini ada orang yang butuh diampuni oleh saudara, sama seperti Tuhan sudah mengampuni saudara, ampuni orang tersebut. Kalau hari ini ada kepahitan dalam hidup saudara, tubuh kita tidak pernah diplan, tidak pernah dibuat, tidak pernah direncanakan untuk menyimpan kepahitan. Kenapa? Karena setiap kali orang menyimpan kepahitan, tubuh kita akan berespon dengan buruk. Muncullah kanker, muncullah tumor, muncullah sakit kepala, muncullah berbagai macam penyakit ketika tubuh ini dipenuhi oleh kepahitan. Semangat, bangkit dari kekecewaanmu, bangkit dari kegagalanmu, bangkit dari dosamu, datang ke dalam kasih yang luar biasa itu. God is love, dan Dia sangat mengasihimu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Mari sambil angkat tanganmu, angkat hatimu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Memang di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini, tengah-tengah orang yang menyakiti kita, tengah-tengah orang yang melakukan kita dengan tidak adil, rasanya lebih mudah untuk membalas daripada mengasihi. Rasanya lebih mudah untuk memukul kembali daripada mengampuni. Bahkan rasanya lebih mudah untuk membela diri ketika serangan sedang menghantam kita. Tetapi cara kerja dunia dengan cara kerja Allah sangat berbeda. Allah mau saudara menaruh pengharapanmu kepadanya. Allah mau saudara belajar kepadanya. Allah berkata, barang siapa mengasihiku, dia akan menuruti segala perintah-perintah. Alkitab mengatakan bahwa penglihatan akan berlalu, bahasa roh akan berlalu, bahkan segala yang hebat akan berlalu, tapi kasih tidak akan pernah berlalu. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Saudara mau tahu apa yang membuat Yesus datang ke dunia? Kasih. Saudara mau tahu apa yang membuat Yesus mati di kayu salib? Kasih. Saudara mau tahu apa yang membuat Yesus bangkit dari kematian? Kasihnya kepada saudara. Saudara mau tahu apa yang membuat Yesus nanti datang kedua kali? Karena dia mengasihi. Bahkan saudara mau tahu mengapa Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa? Untuk apa? Menjadi pembela bagi saudara. Karena kenapa? Karena dia mengasihi. Engkau sangat berharga. Engkau sangat mahal. Dalam pemandangan yang engkau sangat indah. Bahkan call me lebay, call me too much atau berlebihan atau terlalu cranky atau apapun itu. Saya percaya kalau dia punya dompet, pasti di dompetnya ada foto saudara. Saya percaya kalau dia punya HP, pasti wallpapernya foto saudara dan saya. Bahkan kalau dia punya hobi, saya percaya dari surga hobinya melihat kita dan berkata, ayo kuat, ayo kuat. Imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Tapi karena Yesus pernah mengalami sebagai manusia, dia tahu bagaimana membela saudara. Dia tahu bagaimana menolong saudara. Mari tinggal dalam kasih. Kepahitan bukan habitatmu. Kebencian bukan habitatmu. Bahkan segala yang jahat, segala yang kotor bukan tempatmu. Ambil kasihnya, tinggal dalam kasihnya, hidup oleh kasihnya, dan praktekkan kasihnya. Selamat menjadi kasih bagi orang di sekitar kita. Dan saya berdoa, kasih Yesus yang manis, yang indah, yang lembut, yang tiada batasnya itu menguasai hati dan pikiranmu, memelihara kita sampai Tuhan datang kedua kali. Yang punya surga, crazy in love with you.